Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri hadiri pelantikan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah atau DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2021-2026. Pengurus DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara resmi dilantik oleh Ketua DPW FKDT Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Bahruni bertempat di Aula Pondok Pesantren Al-Baladul Amin, Desa Mandala Permai, Kecamatan Telaga Langsat, Senin 8 Maret 2021. Hadir pula pada acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nor, Kepala Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Forkopimcam Telaga Langsat, Ketua Basnas Hulu Sungai Selatan, Ketua DPW Provinsi Kalimantan Selatan serta undangan lainnya. Acara ini juga dirangkai dengan peresmian kantor sekretariat DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan, toko sembako Barakat Mufakat, Hotel Alba, dan percetakan Alba oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan DPW FKDT Provinsi Kalimantan Selatan. Juga yang terhormat rekan kami Ketua DPC FKDT Kabupaten Banjar Ustaz Ilham, yang juga dapat berhadir hari ini, Ustaz Ketua DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan seluruh jajaran kepengurusan yang hari ini kita kukuhkan. Kita ucapkan selamat, semoga selalu mendapat kemudahan, kesuksesan dalam segala upaya memperjuangkan kemaslahatan kesejahteraan Madrasah Diniyah Takmilah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertama-tama kami banyak mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah menyampaikan undangan sehingga kami bisa berhadir pada hari ini. Terutamanya kami merasa sangat bersyukur diberikan kesempatan pada hari ini kita bisa bersilaturahmi kepada para ustazah, para kiai, para pimpinan dan pengelola Madrasah Diniyah Takmilah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wabil khusus kita hari ini bisa bersilaturahmi kepada ayahanda guru. Kami senantiasa mohon doa, mudah-mudahan perjuangan dan usaha kami dalam mengupayakan kemajuan Madrasah Diniyah ini mudah-mudahan senantiasa mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keikhlasan, kemudahan dalam segala sesuatunya. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama mengikuti pengukuhan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Cabang FKDT Hulu Sungai Selatan. Di dalam kesempatan ini ulun cuma mengingatkan bahwa sebenarnya di bahu kita ini ada beban yang sangat berat, amanah yang sangat berat. Bagaimana kita di dalam 5 tahun ke depan 2021 sampai 2026 kita bertekad untuk memajukan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan walaupun mungkin pada saat ini masih masa pandemi, masih masa COVID-19, sekolah-sekolah mungkin belum turunan lagi, tetapi paling tidak mulai sekaranglah kita harus mempersiapkan bahwa kita mendapatkan amanah pada hari ini ketika dilantik, dikukuhkan tadi. Satu tugas berat. Kalau kita perhatikan, ulun memperhatikan yang pertama kata-kata diniyah, bahwa ini berhubungan dengan pendidikan agama. Kemudian yang kedua takmiliyah. Takmiliyah itu artinya menyampurnakan. Jadi kenapa maka ada diniyah takmiliyah? Karena memang pendidikan kita, pendidikan agamanya kurang. Baik itu sekolah SD ataupun madrasah ibtidaiyah secara umum masih kurang, perlu disempurnakan. Jadi inilah ada diniyah takmiliyah.
Lalu kalau kita pikirkan, kalau kita perhatikan seandainya sudah ada 90% pendidikan agama, berarti takmiliyahnya kita menyempurnakannya cuma 10% lagi. Tetapi kalau ternyata terbalik, yang ada ini cuma 10%, berarti tugas kita sangat berat. Kita harus menyempurnakan, menggenapi 100%, berarti harus 90%. Berat tugas kita, tetapi dengan beratnya ini apabila kita laksanakan, maka disinilah kena pahala yang besar, derajat yang tinggi di sisi Allah akan kita dapatkan. Mudah-mudahan segala perkara, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah. Insya Allah kabupaten kita sebagai harapan pemerintah kita adalah sejahtera lahir dan batin, selamat dunia akhirat bisa tercapai. Salah silap mohon maaf. Kami menyambut gembira berdirinya DPC FKDT Hulu Sungai Selatan dengan berbagai fasilitas yang telah mereka siapkan untuk sebuah kelancaran organisasi. Berkaitan dengan dukungan pemerintah, tentu pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Hingga hari ini saya bawa sekretaris daerah, secara kebijakan saya akan memberikan support. Itu secara teknis akan dikelola oleh sekretaris daerah sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah. Mana-mana mungkin yang bisa, mana-mana yang tidak bisa. Kan secara aturan memang ada aturan yang harus juga kami patuhi dalam hal pengelolaan kegiatan pendidikan keagamaan ini. Yang pertama dulu secara kewenangan, apa kewenangan ini di bawah kewenangan Kementerian Agama atau kewenangan pemerintah daerah. Ini yang menjadi patokan bagi kami dalam hal mengelola anggaran. Makanya kegiatan-kegiatan TK Quran itu kita limpahkan ke desa. Karena dana desa lebih fleksibel penggunaannya ketimbang dana yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dan kita berbagi yang di kelurahan itu kabupaten yang mengelola, karena kelurahan tidak punya dana seperti desa. Jadi kita ingin berbagi saja agar beban-beban dalam hal pengembangan pendidikan keagamaan ini menjadi sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Betapa pentingnya pendidikan ini sekolah Arab, tadi yang Mbak Hari katakan sekolah Arab, sehingga tentu yang paling tahu kebutuhan adalah pengurus cabang. Jadi saya berharap pengurus cabang kan sering berkomunikasi dengan Pak Sekda, sehingga akan kita lihat nanti benang merahnya posisi mana pemerintah daerah mungkin bisa ikut untuk membesarkan pendidikan yang ada di Hulu Sungai Selatan, khususnya pendidikan yang dulu dikatakan sekolah Arab. Dan itu memang sangat memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tadi dikatakan masuk pondok sangat susah kalau belum selesai sekolah Arabnya. Jadi kita berharap sekali lagi strategi tadi yang DPW sampaikan, ada TK Quran mungkin yang sudah bagus untuk di drill untuk menjadi diniyah, ya bagus lah. Tapi format itu terserah saja nanti pada posisi ini kami secara kebijakan akan sampaikan kebijakan kepada sahabat kami di Kabupaten Sungai Selatan untuk memberikan dukungan terhadap keberadaan pendidikan diniyah takmiyah ini. Bapak sekalian yang kami hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada kawan-kawan di kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Danramil. Selama ini sebagai Satgas Covid kecamatan selalu bersama kami untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk Talaga Lamsat ini juga termasuk kecamatan yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sehingga saya berharap bencana non alam COVID-19 itu mudah-mudahan tidak bersamaan nanti dengan bencana alam yang potensi sekarang musim kemarau itu adalah kebakaran. Kemarin 15 rumah rakyat masyarakat kita di daerah utara ludes terbakar di daerah padat penduduk. Jadi inilah mungkin harus kesiapsiagaan kita. Saya berharap sekali lagi Pak Camat, Pak Kapolsek dan Ramil sebagai Satgas Covid adalah juga Satgas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Mari kita bersinergi untuk mengatasi berbagai hal itu kesempatan pertama. Saya bersyukur sudah lama tidak masuk ke pondok pesantren Al-Badul Amin. Berapa tahun saja guru saya lupa. Sebelum Covid belum pernah masuk, ini hari masuk. Alhamdulillah banyak perubahan yang sangat signifikan. Mudah-mudahan pondok ini terus tumbuh dan berkembang. Kita mencari kualitas pondok, tidak harus terlalu banyak juga santrinya. Yang penting kita bisa menghasilkan keluaran-keluaran Al-Badul Amin yang bisa diandalkan sebagai pemimpin-pemimpin ke depan, pemimpin-pemimpin yang kuat dalam hal agama, dalam hal yang lain. Kita berharap sekali lagi pondok Al-Badul Amin ini salah satu pondok yang kita harapkan bisa mencetak kader-kader pemimpin agama di masa yang akan datang dan sesuai dengan visi Hulu Sungai Selatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat. Yang bisa kami sampaikan hanya kurang berikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tim Liputan HSS TV melaporkan.